Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoyo. Selamat pagi. Hari ini saya akan mengobservasi sesi coaching Bapak dengan fokus pada 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Apakah Bapak sudah siap untuk memulainya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Amin. Terima kasih sudah bersedia melakukan supervisi. Saya siap untuk memulai sesi coaching ini dan berharap bisa mendapat masukan yang meningkatkan keterampilan coaching saya, Pak. Seperti itu. Bagus Pak Yoyo. Sebelum kita mulai, mari kita bahas sedikit tentang bagaimana Bapak mempersiapkan diri untuk hadir penuh selama sesi coaching. Bagaimana Bapak memastikan kehadiran penuhnya nanti? Saya akan berusaha memusatkan perhatian saya sepenuhnya pada coaching, menghindari gangguan baik dari luar maupun dari pikiran saya sendiri. Saya juga akan memastikan bahasa tubuh saya terbuka dan mendukung sehingga coach merasa didengarkan dan dihargai seperti itu. Luar biasa Pak Yoyo. Kehadiran penuh sangat penting agar coach merasa didukung secara emosional. Dan selanjutnya mari kita bicara soal pertanyaan berbobot Pak. Bagaimana Bapak berencana mengajukan pertanyaan yang mendalam dan relevan Pak? Saya akan menggunakan pertanyaan terbuka yang memancing refleksi dan membantu coach menggali lebih dalam masalah yang mereka hadapi. Misalnya saya bisa bertanya, apa yang membuat Bapak merasa pendekatan ini kurang berhasil, atau bagaimana Bapak melihat solusi yang bisa diterapkan di kelas, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus Pak Yoyo. Pertanyaan berbobot dapat mendorong coach untuk berpikir lebih kritis dan menemukan solusinya sendiri. Bagaimana dengan mendengarkan aktif Pak? Apa strategi Bapak untuk benar-benar mendengarkan coach? Saya akan fokus mendengarkan tanpa interupsi dan berusaha memahami apa yang dikatakan. Saya juga akan parafrasi ulang beberapa bagian untuk memastikan bahwa saya benar-benar memahami masalah yang disampaikan oleh coach, seperti itu Pak. Baik sekali Pak Yoyo. Mendengarkan aktif adalah salah satu fondasi coaching yang baik. Saya akan memperhatikan bagaimana Bapak nanti menjaga fokus mendengarkan coach dan bagaimana Bapak memastikan bahwa coach merasa dipahami. Apakah ada hal lain Pak yang ingin Bapak tambahkan sebelum kita memulai sesi coaching ini Pak? Tidak ada lagi Pak Amin. Saya merasa siap untuk menjalankan sesi coaching dan berharap bisa mendapatkan masukan dari observasi Bapak nanti. Baiklah Pak Yoyo, saya akan mencatat bagaimana nanti Bapak menerapkan kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif selama sesi coaching nanti. Setelah itu kita akan berdiskusi dalam mempercakap observasi untuk evaluasi Pak. Semoga sesi coaching ini berjalan lancar. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Amin, saya siap untuk memulai. Terima kasih, monggo Pak Joko, silakan masuk. Selamat pagi Pak Joko. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Pak Joko? Alhamdulillah saya baik, terima kasih Pak Yoyo. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching untuk membantu Bapak lebih meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Menurut Bapak, ada aspek apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam pengajaran Pak, seperti itu Pak? Saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas agar lebih kondusif Pak. Kadang saya kesulitan mengendalikan siswa yang kurang fokus. Baik Pak Joko, jadi Bapak ingin mengelola kelas dengan lebih baik agar siswanya tetap fokus dan pembelajaran bisa lebih efektif. Itu adalah area yang sangat penting untuk disadari. Apa yang biasanya menjadi tantangan terbesar dalam mengelola siswa di kelas Pak? Tantangan terbesarnya adalah ketika siswa mulai tidak mendengarkan instruksi atau berbicara sendiri saat saya sedang menjelaskan materi. Saya seringkali kesulitan mengembalikan fokus mereka Pak Yoyo.
Saya mengerti Pak Joko, kurangnya fokus siswa memang bisa menjadi tantangan dalam pembelajaran. Apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengatasi situasi tersebut, Pak? Saya biasanya menegur siswa atau meminta mereka untuk diam. Tapi kadang ini malah membuat mereka semakin tidak mendengarkan. Saya merasa cara saya belum cukup efektif, Pak Yoyo. Baik, jadi Pak Joko sudah mencoba beberapa cara untuk mengatasi situasi ini ya. Tapi hasilnya belum memuaskan. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan dengan cara yang berbeda untuk mengatasi masalah ini, Pak? Mungkin saya akan mencoba membuat pembelajaran lebih interaktif, Pak Yoyo. Misalnya memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dan berbicara daripada saya terus-menerus memberikan instruksi. Itu ide yang bagus Pak Joko. Jadi Bapak berpikir untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dengan melibatkan siswa lebih banyak. Mari kita buat rencana tindakan yang konkret. Bagaimana kalau Bapak mencoba menerapkan diskusi kelompok atau aktivitas berbasis permainan di kelas minggu depan? Oke, bisa Pak. Saya bisa mulai dengan memberikan tugas kelompok kecil di mana setiap siswa harus berkontribusi dalam diskusi. Saya juga bisa menyiapkan beberapa pertanyaan yang merangsang mereka untuk berpikir dan berdiskusi. Bagus sekali. Jadi Bapak akan mencoba tugas kelompok dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong diskusi. Apa langkah pertama yang akan Bapak Joko lakukan untuk mempersiapkannya, Pak? Saya akan merancang pertanyaan diskusi yang sesuai dengan materi pelajaran minggu depan, Pak Yoyo. Dan saya juga akan mengatur kelompok siswa agar mereka bisa saling membantu. Luar biasa, Pak Joko. Setelah Bapak melaksanakan rencana ini, kita akan menindaklanjuti dan mengevaluasi hasilnya. Kira-kira kapan kita bisa meninjau kembali hasil dari metode baru yang Bapak coba terapkan? Oke, saya bisa melaporkan hasilnya setelah kelas minggu depan. Pak, kita bisa diskusi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Baik sekali. Setelah kelas minggu depan, kita akan lakukan evaluasi bersama. Penting untuk melihat bagaimana siswa merespon metode baru ini dan apa fokus mereka meningkatkan selama pembelajaran. Sejauh ini saya merasa sudah cukup jelas, Pak. Saya akan mencoba metode ini dan melihat bagaimana hasilnya. Sekarang Bapak sudah rencana tindakan yang konkret, saya yakin Bapak bisa menerapkan dengan baik. Jangan ragu untuk menyesuaikan rencana ini di tengah jalan. Jika dibutuhkan, apa ada hal yang lain yang Bapak rencana perlu diperhatikan sebelum memulai rencana ini? Oh ya Pak, sebelumnya saya perlu persiapan yang matang agar rencana ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Bagus Pak Joko, saya percaya Bapak bisa menjalankan rencana ini dengan baik. Ingat, yang terpenting adalah proses pembelajaran bagi siswa yang baik, Bapak sendiri. Kita akan refleksi bersama setelahnya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang sukses seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Yoyo. Saya akan menjalankan rencana ini sebaik mungkin dan kita akan diskusi lagi setelah kegiatan-kegiatan tentang anak-anak, Pak. Silakan Pak Joko kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih ya Pak Joko. Ya sama-sama Pak Yoyo. Alhamdulillah Pak Yoyo, terima kasih atas sesi coaching tadi. Sekarang kita akan refleksi Pak terkait 3 kompetensi coaching, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Bagaimana perasaan Bapak setelah sesi tadi Pak? Selamat siang Pak Amin, saya merasa sesi berjalan cukup baik dan Pak Joko tanpa terbuka dengan membahas masalahnya seperti itu. Bagus Pak Yoyo, saya melihat memang Bapak hadir penuh selama sesi. Terus bagaimana cara Bapak menjaga fokus tadi? Saya berusaha mendengarkan dan dengan sungguh-sungguh dan menjaga pikiran tetap pada masalah yang dibicarakan oleh Pak Joko seperti itu. Iya Pak Yoyo, itu memang terlihat bagus sekali, baik sekali. Sekarang terkait pertanyaan yang berbobot Pak, bagaimana menurut Bapak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi? Saya rasa pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu Pak Joko berpikir lebih dalam tentang situasinya seperti itu.
Pertanyaan Bapak sudah sangat bagus, tapi mungkin Bapak bisa memberi lebih banyak waktu untuk Pak Joko untuk menjawab. Setuju ya, Pak? Ya, saya bisa berikan lebih banyak waktu bagi Pak Joko sebelum melanjutkan ke pertanyaan lain. Seperti itu, Pak. Bagus Pak Yoyo, mengenai mendengarkan aktif, Bapak sudah mendengarkan dengan baik, tetapi lebih banyak parafrase ya Pak atau klarifikasi, bisa membuat coach merasa lebih dipahami. Apa pendapat Bapak? Benar, saya setuju. Saya bisa lebih sering melakukan klarifikasi untuk memastikan pemahaman yang benar seperti itu, Pak. Setuju Pak Yoyo, itu akan memperkuat hubungan dengan coach secara keseluruhan. Bapak sudah baik, hanya sedikit penyesuaian yang diperlukan. Ada hal lain yang ingin Bapak refleksikan untuk hari ini? Mungkin saya perlu memberikan lebih banyak waktu bagi Pak Joko untuk berpikir sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Seperti itu, Pak. Itu refleksi yang sangat baik Pak Yoyo. Dengan beberapa penyesuaian, sesi coaching Bapak nanti akan semakin menguat dan baik. Terima kasih atas keterbukaan Bapak. Terima kasih Pak Amin, saya akan terus berusaha memperbaiki diri seperti Oke, itu. sama-sama Pak Yoyo, semoga sukses dan baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih.